Talkative. Back to Talkative with Bella and Siti. Yeay. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Gimana kabarnya Siti? Alhamdulillah baik. Bella sendiri gimana nih kabarnya? Baik banget sih. Alhamdulillah ya. Walaupun lagi stres gitu, kayak tugas banyak banget gitu. Terus kamu dari mana emang rumahnya? Dari Jakarta. Jakarta? Iya. Jakarta mana? Jakarta Barat. Barat? Iya. Kesini? Iya. Naik apa? Naik busway. Naik busway guys. Lumayan Terus ya. kalau ke kampus tuh biasanya naik apa? Naik busway juga. Busway juga? Ih. Jauh banget nggak? Kalau dari rumah ke kampus nggak ya? Enggak juga sih. Oh enggak. Iya. Ya paling cepet ya 1,5 jam udah nyampe. Oh gitu. Iya. Terus Siti ini kesibukannya apa? Akhir-akhir ini sih masih kuliah. Kuliah. Ya. Oh, kuliah ngambil jurusan? Broadcasting. Tadi mau jawab tata boga ya. Iya soalnya lebih ke SMK ya, kepikiran SMK ya. Oh, berarti kalau Siti tuh SMK. Iya, betul. Oh. Bella ngambil apa ini? Apa? Bella SMK juga? Atau? Iya, aku SMK juga. Aku ngambil broadcasting. Salah ya, SMK ya. SMK aku ngambil multimedia gitu. Kamu ngambil apa? Tata busana. Oh, tata busana. Iya. Wih, udah ngerancang banyak dong nih. Ya lumayan lah ya. Apa aja tuh yang udah jadi? Udah jadi di waktu SMK ya. Waktu praktek SMK itu udah bisa bikin seragam. Terus bikin dress, wedding dress, kebaya. Wedding dress? Iya. Bisa? Iya. Ih, mau. Boleh ntar mesen ya. Iya, bisa. Okay. Tuh, guys, kalau kalian mau wedding bisa pesan ke dia gitu. Iya, boleh. Terus apa lagi, tas ya? Iya, kerajinan tangan. Kerajinan Tas. tangan. Iya. Tuh, ini Ayo loh. ini tasnya. Santai sih, apa-apa. Maaf. Santai. Oke. Terus apa lagi? Ikut organisasi sih. Oh, itu organisasi. Iya, dan kemarin terakhir ikut volunteer literasi. Membangun literasi anak muda. Keren banget enggak tuh. Terus pasti zaman-zaman SMK itu berkesan banget kan? Iya banget karena SMK tuh dimana waktunya tuh aku merubah diri aku gitu. Dari yang masih manja. Nah, di waktu SMK itu aku mulai belajar untuk mandiri. Gitu. Berarti sekarang udah mandiri banget nih. Ya. Masih setengah-setengah kali ya. Tapi udah mandiri banget loh dari Jakarta ke sini. Iya, belajar. Jauh Masih banget. belajar. Kamu berangkat dari jam berapa tadi? Tadi dari jam 2 kurang. Nyampe jam? Jam 5:30. 5:30 loh. Dia tuh naik ini kendaraan umum, keren banget sih. Aku tuh salut banget sama orang-orang yang mau gitu loh, berusaha gitu. Terus momen lucu gitu pas waktu zaman-zaman SMK ada nggak kamu? Momen-momen lucu SMK ya enaknya gitu ya kalau SMK kebanyakan free class gitu ya. Lagi kelas 3 gitu, dimana yang kelas aku tuh kebanyakan mesin jahit. Nah pas lagi free class tuh teman-teman pada tidur tuh di kolong mesin jahit. Oh gitu. Ya gitu kan adem gitu kan. Iya. Satu kelas tuh 3 AC gitu, jadi kayak enak gitu. Satu kelas 3 AC? Iya. Enak banget. Aku nggak ada AC-nya tuh. Aku nggak ada AC-nya, sedih banget ya. Kamu negeri apa swasta? Swasta. Masa sih? Kayak kipas aku. Masa? Iya. Aku kaget 3 AC gitu. Enak banget, dingin dong kelasnya. Iya betul. Kenapa nggak bawa selimut gitu sekalian atau? Ada malah pada bawa jaket. Oh gitu. Iya, sengaja buat siap-siap mau tidur. Berarti itu setiap free class atau kayak pas lagi nggak ada guru aja gitu? Ya setiap nggak ada guru. Nggak ada Jadi kayak guru. misalkan nggak ada ada mata pelajaran nih, terus gurunya nggak dateng atau cuma ngasih tugas doang, itu kita pada tidur tuh. Oh, di bawah gitu ya? Iya, di bawah mesin jahitnya. Aku ngerasain sih. Iya. Tapi aku nggak di bawah mesin jahit ya. Aku pernah ngerasain juga kayak gitu. Kayak udah capek gitu kan. Gurunya cuma ngasih tugas doang, dia tidur di bawah bareng-bareng. Untungnya kita tuh ada kasur. Kok di sana ada kasur? Iya, ada kasur yang buat matras tuh gak sih, yang buat olahraga. Iya, nah itu iya, aku tuh pakai itu gitu buat tidur, kan lumayan ya. Iya. Enak banget gitu. Terus kamu ngerasa transisi gak sih dari sekolah gitu ke kuliah? Ada sih, ada kayak misalkan
Dari kegiatan sehari-hari bangun pagi, terus biasanya kan kalau di sekolah itu ada literasi, baca doa segala macam kan, tadarus ya, tadarus pagi itu. Iya, enak banget sih. Terus biasanya pulang sore abis itu ikut ekskul. Ekskul apa ngambil? Aku dulu waktu SMK itu pramuka, paskibra, terus ada bahasa Korea juga, terus ada rotis juga gitu. Diambil semua ya? Iya. Jadi so sibuk terus ya. Terus gimana dong buat itu waktunya? Bagi waktu ya, yang penting waktu pas ekskul itu beda-beda hari. Jadi aku bisa. Jadi makanya setiap pulang sekolah tuh selalu malam mulu kan, soalnya ekskul mulu gitu. Pulang jam berapa kok? Biasa jam 6. Jam 6? Iya, kalau misalnya nggak ada ekskul? Kalau nggak ada ekskul ya jam 3. Jam 3? Iya. Sama, aku juga jam 3. Dulunya tuh kayak jam 2. Ya. Terus karena dipindahin hari Sabtu tuh aku harusnya pramuka. Terus dipindahin gitu. Hari Sabtu pramuka? Iya. Aku wajib pramuka hari Sabtu. Biasanya tuh kalau SMK itu hari Rabu. Enggak, aku dirubah akhirnya jadi ke hari Kamis apa Rabu gitu. Oh, saya swasta ya? Iya, swasta. Ya udah akhirnya jadi jam 3 pulangnya. Enaknya pas udah kelas 12 udah enggak pramuka. Aku tuh paling enggak suka pramuka. Tapi aku kelas 12 masih ikut ekskul, cuman kayak ngumpet-ngumpet gitu loh. Oh, jadi kamu tetap pengen ikut ekskul? Tetap pengen. Karena emang pas lagi kelas 12 itu aku yang jadi ketua di pramuka itu. Oh. Tapi bukannya emang kalau misalnya jadi ketua boleh ya? Nggak harus ngumpet-ngumpet? Aku udah kebiasaan ekskul, jadi kelas 12 emang harus dibatesin. Jadi pas pulang tuh selalu digini nih, ayo Siti pulang. Aku diusir-usir gitu, suruh pulang. Karena udah keasikan ya? Iya, udah keasikan gitu. Juga mau kenal teman-teman baru gitu. Adik-adik ya yang lucu-lucu betul. Ya. Terus momen kamu pas kuliah, apa yang berkesan buat kamu gitu selama kuliah ini? Kayaknya aku kalau di kuliah ya lebih ke masuk kuliah tuh lebih ke kultur shock gitu loh. Beda banget aku ngerasainnya. Kayak misalkan biasanya SMK bangun pagi, terus pas kuliah itu tergantung matkulnya kan, ada yang siang, ada yang sore, bahkan ada yang malam juga gitu. Tapi kamu dapet yang malam nggak? Ada. Kamu ada dapat ada malam? Kelas malam waktu di awal-awal semester gitu ya. Susah nggak sih kuliah menurut kamu? Kalau mungkin suka ada enak ada enggaknya ya. Kalau kuliah kan suka-suka tugasnya kayak ditargetin cuma seminggu depan gitu kan. Kalau SMK kayak besok harus selesai. Atau nggak hari ini gitu ya. Udah gitu kayak kuliah kita karena kebiasaan bikin dokumen gitu ya, jadinya kayak ngetik doang gitu loh, nggak harus nulis tangan capek-capek berlembar-lembar gitu. Iya kan, PPT kita scroll aja, baca enggak? Awal-awal suka nulis gitu gak sih, kayak materi ditulis gitu. Materi PPT nih yang dikasih sama dosen aku tulis ke buku. Rajin aku banget tuh nggak dikasih kan, kirain nggak dikasih, ternyata dikasih. Aku juga gitu sih. Awal-awal semangat banget buat nulis, lama-lama kayak udah ada PPT, ujian tinggal scroll aja. Tapi kamu itu offline apa online kuliahnya? Kalau sekarang lagi online. Iya. Enakan online apa offline? Menurut aku sih enakan offline. Offline? Iya. Aku online. Kenapa tuh? Karena ini kayak kalau misalnya nge-zoom gitu ya, bisa tidur gitu. Iya, bisa ya kan, maksudnya ngerjain aktivitas yang lain. Pernah nggak ketiduran waktu di Zoom? Pernah kayaknya. Gak sadar gitu kan, kita join tiba-tiba udah lelah gitu. Kayak baru join terus tiba-tiba lah kok udah habis ya. Itu kayak kaget banget, sampai kayak tadi ngomongin apa ada tugas atau enggak gitu kan. Udah gitu kan minggu-minggu ini tuh lagi mau dekat-dekat sama UAS gitu. Jadi aku kayak nanya-nanya mulu sama teman gitu. Kamu gak pernah nanya aku? Masa sih? Kayak aku nanya mulu ya. Aku suka kalau kadang nanya mulu sama orang, aku takut dibilang ini ya, apa tuh? Nanya mulu. Kamu nanya gitu. Terus kamu tuh lebih ngerti online apa pas offline? Lebih offline karena kan sembari ngeliat gurunya nerangin gitu kan. Kalau misalkan sembari online kan biasanya dosennya ngerjainnya sembari duduk, nggak ada yang ditunjuk-tunjuk segala macem gitu. Bahkan juga ada yang nggak Zoom kan, cuma ngasih PPT aja. Nah iya tuh. Tapi aku suka sih kalau dikasih PPT doang. Karena nggak ada tugas ya. Iya, jadi bisa keluar banget, gitu, bisa kemana-mana gitu. Kalau
kalau yang paling serem adalah Zoom tapi ditanya-tanya, itu paling serem. Betul. Deg-degan Iya, banget. deg-degan. Kayak setiap ada pelajarannya tuh langsung deg-degan gitu. Tapi kamu pernah ngasih lift gitu gara-gara takut ditanya? Enggak. Lift sih enggak ya. Lift enggak. Aku pernah. Aku sering sih. Aku minta tolong temen aku kalau udah mau absen ngasih tahu ya gitu kataku. Karena aku takut kalau misalnya tiba-tiba, soalnya kan dia nanyanya lewat ininya kan, lewat Zoom-nya itu nama-namanya. Tiba-tiba aku ditanya, aku nggak dengerin gitu kan. Kalau misalnya lagi di luar gitu nggak ngedengerin, ditanya gitu kan. Kalau Kan aku bingung ya ini ya. Kalau aku Gimana ya? tuh biasanya kan kalau di rumah walaupun Zoom itu tuh nggak pernah pakai handsfree gitu ya. Jadinya kayak didengerin gitu. Jadi suka-suka aku sembari nge-zoom ntar dipanggil nih, kalau dipanggil abi aku langsung ngomong, itu namanya dipanggil kok nggak nyaut gitu. Ih, aku juga banget papaku gitu. Makanya aku kalau nge-zoom tuh sendirian aja, nggak mau ada siapa-siapa. Karena nanti ribet, kayak itu Bella dipanggil gitu kan. Iya makanya Itu kan. Bella yang lain gitu loh. Kan? Padahal benar-benar cuma satu di Ada. kelas kita. Enggak, maksudnya nama panjang aku. Kan Nabila kan. Iya. Nah, waktu betul. itu waktu masih gabung itu Nabilanya tuh ada 2 deh. Ada aku sama dia. Aku nggak nyaut sampai nama terakhirnya tuh disebut gitu. Terus, itu nggak dijawab-jawab, bukan Nabila aku gitu. Kamu tertarik sama dunia kerja nggak sih? Tertarik banget Tapi sih. saat kuliah Tertarik. Iya. berarti ada keinginan untuk kayak kuliah sambil kerja gitu? Masih nyari kayak sambilan, terus nyari part time juga, apalagi magang ya, tertarik banget gitu. Kamu rencana mau magang di mana tuh? Aku lebih suka di radio sih. Radio, mau jadi penyiar? Iya, insya Allah kalau bisa ya. Amin. Aku juga pengen jadi penyiar sebenarnya. Penyiar berita, radio. Oh, radio. Iya, biar nggak tahu mukanya gimana gitu. Jadi iya kan? lebih kayak ke suaranya Iya, ya. suaranya aja gitu. Karena kalau penyiar berita tuh bener-bener kalau salah itu kan kelihatan banget. Iya, udah gitu harus kayak tegak gitu. Iya, kalau kita ketawa kan ketahuan ya. Iya. Gitu. Apalagi aku suka kadang ketawa sendiri gitu. Harus tahan berarti ya. Nggak bisa kayak serius gitu, nggak bisa gitu. Oke. Berarti kamu sekarang udah semester berapa tuh? Sekarang semester 5. 5. Iya. Berarti naik 6 kan? Iya. 6 bukannya udah mulai magang ya? Iya, kalau untuk pribadi bisa mulai magang dari semester ini, juga semester 5 bisa magang. Cuman kalau sesuai prosedur itu semester 7 karena ngikutin dari jumlah SKS-nya juga kan. Kalau misalkan daftar ke universitas gitu ya. Ada bilang semester 6 udah? Iya, tergantung SKS kita yang udah selesainya berapa gitu. Karena magang kan butuh surat pernyataan dari universitasnya juga gitu. Oh alah. Berarti kamu mulai banget magang itu semester 7 nanti? Kalau bisa semester depan. Semester depan nih? Kalau bisa. Udah ini belum? Udah ikut-ikut kayak daftar-daftar gitu belum? Daftar-daftar belum. Karena menurut aku belum bisa ngatur waktu aku buat kuliah sama sambari kerja gitu. Tapi sebelumnya pernah kan pasti magang? Magang PKL pernah. PKL, iya maksud aku SMK PKL. ya. Iya, aku juga ngerasain. Di mana waktu itu? Seru sih, aku ya ngehias baju. Itu di mana kamu magangnya? Aku dekat rumahku di PT Musa Atelier. Dan itu juga dia ngadain fashion show Jakarta Fashion Week. Wow. Tahun berapanya aku lupa ya, tahun 2019. 19. Iya kan? Iya, tahun 2019 itu. Aduh, seneng banget. Seneng banget itu. Malam-malam aku dapat nonton gratis, terus besoknya aku yang jadi pasangin baju ke modelnya gitu. Berarti kamu bener-bener bikin gitu buat mereka? Iya, kalau misalkan di PKL itu aku yang ngehias aja. Oh, ngehias. Iya. Oh, jadi kayak misalnya ada manik-maniknya kamu yang hias. Iya, betul. Gitu. Susah nggak sih kalau buat ngebikin kayak gitu? Kalau ngehias enggak sih. Enggak, kalau ngebuatnya susah. Ngebuat bajunya susah karena kan harus dibikin polanya itu. Detail banget ya. Iya, detail banget. Perhitungannya ya, MTK mulai nih, MTK. Aduh. Kepake banget MTK tuh. Kepake, tapi kalau dibilang kepake nggak terlalu susah sama rumus MTK.
Kayak udah tahu kayak misalkan dibagi berapa. Oh jadi pembagian aja ya? Ada pembagian. Oh kayak X kuadrat gitu-gitu nggak? Nggak ada. MTK tuh nggak terlalu susah di tata busana gitu. Oh alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Aku tuh nggak ada sih. MTK nggak ada? Ada, cuma 1 tapi kelas 1. Sampai enggak deh sampai kelas 12 nih. Iya kan? Iya, tapi bukannya wajib gitu loh. Jadi kalau nilai jelek ya udah gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Paling ya buat UN dulu, siapin buat UN Iya, kan. iya. Untungnya UN. kita nggak UN. Iya pas lagi UN itu kita kejebak COVID. corona gitu. Iya, alhamdulillah Padahal jadi itu nggak tuh jadi. bulan Maretnya aku udah siap-siap ini loh, udah kayak doa bersama Iya, gitu. iya, Terus minggu besoknya mau ujian malah ternyata COVID. Iya. Aduh, Itu antara senang dan senang banget. Karena nggak jadi. aneh banget yang biasanya aku deg-degan gitu. Iya. Loh, kok kayak gini? Aneh banget. Aku tuh udah nggak ngerti juga kan? Iya, aku tuh sampai berdoa. Karena kan kita SMK ya, emang bukan fokus untuk ke UN kan sebenarnya. Ya tapi aku juga ngejar UN sih. Aku enggak, aku mikir kayak aku SMK ngapain aku ngejar UN gitu kan. Aku mikir gitu. Terus aku kayak aku tuh belum siap UN nih. Aku belum siap. Aku gak belajar sama sekali sih, Ti. Beneran? Karena kayak Kan setiap minggu pasti ada PM kan? ada. Nah, iya. Tapi kayak udah ngalir aja gitu loh, bukan hal yang kayak gue harus UN, gue harus bisa UN Kalau gitu aku tuh enggak. kayak karena aku pas PM itu tuh dipilih kan yang ranking berapa sampai ranking berapa baru Iya. bisa ikut PM-nya itu. Nah itu bawa buku gede gitu loh, yang katanya pelajarannya udah lengkap IPA, Iya. matematika segala macam. Nah itu aku selalu ngebet buku. Ikut les gak? Les ya enggak ya. Kayaknya ikut les terakhir kelas SMP-nya sih. SD. Oh SD. SD doang, SMP nggak pernah, SMK nggak pernah. Makanya kayak Aku dulu ikut les gitu karena ikut temen sih. emang ikut les apa? Dulu aku ikut les, ada les untuk waktu mau UN SMP. SD juga mau UN SD gitu. Pas mau deket-deket UN aja sih sebenarnya ikutnya. Terus kayak diajakin gitu, ayo dong Bella ikut gitu. Ya udah ikut gitu. Tapi pas SMK bingung kan? Karena Iya, karena mata kuliah. Salah. Mata kuliah. mata gitu. Mata pelajarannya beda gitu, nggak sesuai. Iya. Itu juga kalau misalkan ikut les juga belum tentu pelajarannya sama yang di Iya benar. Soal kita kan nggak ada kayak matematika wajib atau itu Iya, nggak ada. betul. Tuh. Kamu waktu itu PKL berapa lama tuh? 3 bulan. 3 bulan. Aku harusnya 3 bulan juga. Aku harusnya tuh 4 bulan. Tapi Oh. aku karena PKL-nya itu penuh gitu, jadinya harus nunggu yang lain udah bubar baru aku masuk. Oh, alah. Kalau aku tuh harusnya 3 bulan. Iya. Tapi kan aku masuknya telat, jadi kayak teman-teman aku sebulan udah masuk, Iya. aku tuh masih nunggu. Oh, berarti terakhir. Aku cuma 2 bulan doang. 2 bulan doang. Iya, cuma 2 bulan doang dikasihnya. Aku aja itu di 3 bulan aja itu sepi banget. Kelas 12 tuh kelas 11 itu udah pada udah pada pergi PKL. Terus kayak cuman tata busana doang, yang kayak cuman berapa orang ya? 5 orang doang satu kelas, 5 orang, yang lain udah pada PKL. Kamu kita 5? doang. Iya, 5 orang. Aku 2. Aku bingung sekolah kayak aku mau ngapain sekolah Iya, gitu, cuma betul. berdua doang. Udah nggak ada kelas, jadi kayak tak dulu ya, ibu lagi ini dulu gitu. Jadi pas anak-anak udah pada PKL, kita di sekolah itu kita ditugasin Free class. buat bikin kebaya. Jadi harusnya kebaya itu jadinya setelah PKL, cuman karena kita telat kan, jadi kita sebelum PKL udah harus jadi. Itu sendiri-sendiri atau Sendiri-sendiri. Oh, jadi enak dong, kamu udah Iya. duluan ya. Tuh. Jadi setelah PKL langsung ngadain fashion show. Yang lain juga. Iya, pokoknya semua anak tata busana. Oh, tata busana. Dan juga ada bikin baju unik. Waktu itu aku bikin baju kayak yang merak-merak gitu loh. Iya, iya, paham, Kibas paham. gitu. Iya, tuh. Ujikom kamu bikin apa Ujikom? Kemeja apa? Blus Kemeja. kayak kalau nggak salah blus. Tapi kan itu udah mulai COVID kan? Terus gimana Belum. tuh? Oh, belum kamu? Belum. Jadi aku uji kompetensi itu sebelum UN. Oh. Tuh. Dan itu juga ada LSP ya, kalau nggak salah ada LSP juga, itu yang ada penguji dari luarnya Iya, sendiri. iya. Iya. Dan kalau kita lulus kita dapat sertifikat Iya. yang mempermudah kita untuk nanti kerja. Nah, itu. Iya, kalau aku waktu itu ini setelah UN malah. Berarti gak ada Aku online. uji kompetensi. Oh iya, Karena aku multimedia sih Karena ya. aku disuruh pilih kan antara mau bikin poster atau film gitu. Terus
ada guru aku tuh kayak bilang, kalau saran saya sih ya film aja katanya gitu. Nanti kalau kalau apa namanya tadi? Kalau poster kalian harus ngejelasin secara rinci. Tapi kalau misalnya video kalian cuma ngasih tahu nih alur seperti ini, kenapa ngambil ini, apa maknanya, kayak gitu-gitu aja gitu kan. Ya udah akhirnya kelas aku ngambil film. Nah filmnya seadanya aja. Film pendek? Iya film pendek, seadanya aja. Terus dosennya guru itu kayak nanya, ini maknanya apa ya? Kalau ada dikasih tahu kan, ada dikasih tahu gitu kayak harus apa temanya gitu kan. Terus aku ngambil waktu itu berprestasi. Tapi guru aku bilangnya tau nggak apa? Ini kayak anak film durhaka deh. Jadi itu ceritanya tentang si anak ini tuh dia berprestasi banget gitu kan. Terus ibunya tuh nggak ngebolehin dia menjadi pramugari. Saya anak ini mau jadi pramugari, terus nggak dibolehin sama orang tuanya, sama ibunya. Iya terus akhirnya ibunya meninggal gitu. Terus anaknya menyesal. Kata guru aku, ini kayaknya bukan tentang anak prestasi deh ini mah. Ini kayak tentang anak durhaka yang hidayah. Tapi emang bener. Tapi untungnya dibagusin sama guru aku. Karena mungkin COVID ya, jadinya yang penguji dari luar itu nggak ada. Oh iya. Aku nggak tahu deh kalau misalnya sebelum COVID itu akan kayak gimana film aku, karena aku nggak ada kamera, terus aku ngedit lewat HP gitu kan, karena di laptop aku waktu itu belum ada Premiere gitu. Serba-serbi deh pokoknya. Ada malah teman aku lebih parah, dia belum selesai. Terus nggak dapet sama sekali sertifikatnya? Iya seadanya, dia cuma setengah doang gitu. Aneh banget. Ntar gurunya mikir ini mau dinilai apa gitu. Karena udah kepotong ini kan lockdown. Iya. Jadi nggak bisa gitu. Oh iya, mau syutingnya juga susah. Iya, jadi dikasih nilai kasihan kayaknya. Yang penting lulus deh. Iya, tapi seru banget sih zaman-zaman banget dulu tuh. Banget. Kangen gak sih? Kangen lah. Aku juga kangen banget sih sama apa namanya keriuhan kelas, temen-temennya. Betul. Karena menurut aku kuliah itu teman-temannya tuh udah ini, beda, udah individualis banget sih. Iya. Kayak kalau lo nggak bisa bermanfaat buat gue pergi. Gitu gak sih? Aku tuh ngerasa kayak gitu. Jadi memang teman yang benar-benar teman itu ya pas SMP atau SMA gitu. Kamu ngerasain juga gak sih kayak gitu? Kalau aku mah pas SMP, SMA gitu ya temennya biasa aja, temen gitu loh. Tapi ada nggak ya temen deket banget atau geng gitu? Iya, kalau lebih ke geng ya. Iya. Karena tapi masih aku tuh kalau bisa dibilang menurut aku geng aku tuh kayak mau dibilang buangan tapi gimana ya? paham. Yang nggak hits banget gitu yang ya. Dimana kalau ada orang mau masuk ya udah masuk aja, kalau orang keluar ya udah kita kayak bodo amat gitu. Yang penting kita main sama mereka gitu. Paham. Iya. Dan aku juga orangnya kesini masuk, kesana masuk, terserah bebas gitu. Aku juga gitu sih. Aku dulu pernah masuk ke geng ini, ke geng itu, ini. Iya, bebas aja. Kayak semua aku cobain, dan yang terakhir ya aku akhirnya sama siapa aja gitu. Iya. Karena aku bergeng sama mereka bukan berarti aku nutup diri sama yang lain gitu kan. Betul. Jadi pas aku udah nggak sama mereka nih nggak masuk. Temen aku tuh kelimpungan pas nggak ada temennya. Kayak aku jadi nggak punya teman gitu. Nah aku tuh kayak dia nggak masuk, ya udah aku bisa teman sama yang lain gitu kan. Iya kayak gitu, enaknya tuh gitu kalau SMK ya. Kalau kuliah kayak udah masing-masing sih emang. Iya betul. Kamu ngerasa nggak sih kayak udah apa ya tuh namanya, kayak udah beda aja gitu suasananya? Iya betul. Ya kan? Apalagi kan aku waktu SMK itu kan tata busana itu nggak ada cowoknya sama sekali ya. Jadi 3 tahun aku tuh sama cowok, sama cewek sendiri, pokoknya sama cewek doang gitu. Jadi pas kuliah tuh aku baru berasa banget, oh ternyata gini ya rasanya belajar lagi sama cowok gitu. Agak aneh ya. Risih gak sih? Kok risih enggak, cuman kayak aneh aja gitu. Pas ketemu cowok gimana? Pas kuliah, misalnya pertama kali nih, kan offline gitu, tek terus ketemu cowok. Aku orangnya biasa nggak pernah negor duluan sih, karena aku takut dibilang so akrab. Sama sih. Makanya pertama kali kan ketemu kayak diem-dieman gak sih kita? Iya. Gitu. Terus aku nanya kayak, kamu orangnya introvert ya? Terus aku jawab iya, sama. Terus nggak ngomong lagi apa lagi. Terus kamu ikut ini gak sih? Ikut organisasi kampus? Ikut. Organisasi kampus yang aku ikutin itu Jobs itu Jobs apa tuh? Broadcasting.
Wih, kamu jadi bagian apa tuh di situ? Aku jadi bendahara untuk saat ini. Banyak duit ya dong kamu sekarang. Alhamdulillah. Bukan duit aku juga ya. Apa? Bukan duit aku juga. Bukan. Tapi nggak apa-apa lah. Janganlah, jangan. Tanggung jawabnya, besar banget ya. Besar karena duit tuh sensitif. Sensitif banget. Nanti kalau makanya tuh aku nggak mau kalau bendahara. Kalau misalnya kita salah itu, iya. terus kepake misalnya nggak dipisahin gitu ya, terus nggak sengaja kepake, udah deh tuh ribet. Iya kan. Aku tuh sebenarnya waktu itu aku jadi bendahara di organisasi juga SMK gitu. Terus aku jadi bendahara. Aku nagih-nagihin orang. Nah itu yang aku nggak suka. Itu aku nggak suka dari bendahara, kayak tukang nagih orang gitu. Jadi pas kayak ada yang datang terus dimintain duit, jadi kayak kok dimintain duit mulu sih. Aku jadi nggak enak kan. Ya kan bukan maunya aku. Apalagi kalau kakak kelas atau cutting nggak sih? Enggak, aku nggak minta. Oh nggak ada ya? Cutting nggak. Jadi kalau mau seangkatan aja. Oh seangkatan aja. Iya. Susah nggak dia kalau dimintain? Agak susah ya. Alasan untung ya? Ketuanya ngerti loh. Oh, ketuanya siapa? Ada cutting. Oh cutting ketuanya. Cuma dia masuk ke angkatan kita. Masuk ke angkatan jadi kita. Jadi di jobs aku itu di jobs 14. Jadi campuran antara angkatan 2019 sama 2020. Makanya manajernya itu, ketuanya itu angkatan 2019. Makanya dia berani, dia yang bantuin aku kayak bayar gitu. Kalau jadi aku cuma pasti diem aja kan. Iya, aku ini bayar nggak ya? Ini orang mau bayar nggak ya gitu. Menurut kamu susah nggak sih kalau kuliah tuh sambil kerja? Menurut aku, untuk diri aku sendiri susah. Susah ya? Susah bagi waktu ya? Iya, karena aku orangnya emang susah ya. Susah banget kalau ada tugas suka yang mau deket-deket deadline gitu. Karena kalau misalkan ngerjain awal-awal tuh nggak tahu, pikirannya nggak ada. Iya, harus gitu. ada kayak inspirasi ya. Bukan kayak harus ada deadline gitu. Motivasi. Harus ada deadline yang cepet-cepet ya? gitu. Kalau cepet-cepet baru bisa. Kalau misalkan ntar seminggu lagi, yaudah ntar dulu. Pas mau seharinya gitu ya. Betul. Dan kan seharinya orang 2 jam sebelum deadline itu pernah. Bisa-bisanya loh dia nggak panik loh. Panik tapi aku tuh kalau itu deg-degan terus nangis karena nangis ya kamu sendiri lah yang buat. Gak tahu. Dia sendiri. Kan kalau misal deket-deket deadline itu suka-suka error gitu nggak sih sistemnya? Iya benar. Karena kepenuhan kapasitas, iya makanya. Itu tuh yang aku hindarin tuh. Iya makanya aku mau sekarang mau rubah gitu. Merubah itu revolusi. Iya. Menyemangat diri ya. Terus kamu kok bisa milih kampus YAI sih? Kampus YAI ya itu karena beasiswa yang aku dapet. Aku dipanggilnya di YAI. Ih keren banget guys, dia dapat beasiswa. Ceritain gimana bisa dapat beasiswa? Aku dapat beasiswanya itu KIP kuliah. Jadi KIP kuliah itu pemerintah yang kerjasama sama universitas untuk membiayai anak gitu. Dan kuliahnya itu kalau untuk uang kuliah itu 4 tahun, untuk S1-nya itu sampai semuanya dari uang gedung segala macem itu udah bebas pokoknya sampai kita lulus. Terus dapat juga uang saku. Semester itu 4,2 juta. Wow. Aduh mau deh, enak banget. Iya. Ini serius kamu dapet? Iya betul. Emang awalnya aku nggak percaya karena nggak pernah ngimpi dapat beasiswa, nggak pernah sama sekali. Ya mungkin karena rezeki ya dari Allah. Rezeki doa orang tua juga ya. Paling inilah bermanfaat. Iya haruslah orang tua tuh. Iyalah. Gila keren banget, aku masih takjub banget sih sama kamu. Bisa dapat beasiswa, uang jajan. Jadi nggak usah minta lagi nih sekarang. Kalau abis minta ya. Oh minta. Tapi suka-suka aku nggak pernah kayak gini, jarang banget. Aku minta duit nggak pernah. Aku suka kalau minta duit kayak aku uangnya habis demi aku gitu doang. Jadi nanti yaudah ini gitu. Tapi aku ngasih uang itu kalau misalkan aku mau pergi kayak gini nih. Oh dikasih. Kalau nggak pergi nggak dikasih? Nggak. Oh sama. Karena aku emang jarang jalan. Kalau nggak ada kegiatan ya udah di rumah aja. Di rumah baca buku. Iya gitu. Baca buku. Ngejahit nggak? Masih ngejahit nggak sekarang? Ngejahit kalau lagi pengen lagi mood. Kalau lagi nggak mood nggak mau. Enggak ya? Nggak mau. Karena emang capek, ngejahit juga capek. Iya sih. Dan juga mesin jahitnya juga dipakai umi aku juga kan. Kalau jahit tangan gitu?
Jahit tangan biasanya kalau bantuin umi aku kayak, Mi ada kerjaan gak yang bisa aku bantuin gitu. Udah nih gitu. Enak ya uminya punya anak perempuan yang bisa bantuin ya. Iya. Juga ya. Iya. Kalau ada orang tua yang kamu nih nggak bisa bantuin gitu kan. Tapi misalnya. aku kalau pekerjaan rumah jarang ngebantuin. Karena biar aku bisa nge-headline semua. Nggak bagi-bagi tugas gitu. Misalnya kakak apa, adek apa gitu. Enggak, aduh maaf. Abi aku gak pernah nyuruh kakakku. Enggak. Karena kata Abi aku kalau misalkan anak yang paling disayang itu yang pernah disuruh kayak gitu. Siapa tuh ya biasanya tuh yang kayak gitu tuh? Iya. Ya aku kalau nggak ada aku, Abi aku tuh nggak pernah nyuruh kakakku karena kakakku kan juga kerja. Iya sih sibuk ya. Iya, dan pulang malam juga gitu. Berarti Siti ini anak ke 2 dari 3 bersaudara. dari 3 bersaudara. Yang paling tua ayah. Iya, yang paling tua di rumah ayah. Itu betul. Katanya nih ya, setelah kita kuliah, kita baru merasakan yang namanya dunia yang sebenarnya. Aduh, ini tinggi banget ya. Iya ya, tinggi banget ya. Katanya Dunia sih gitu sebenarnya. ya. Iya. Kita tuh masih kayak ya di bawah. Berarti sekarang itu belum dunia sebenarnya gitu. Ya? Belum, nanti dunia kerja katanya itu tuh yang paling serem ya. Karena kayak benar-benar kita ngerasain dilepas gitu Iya, loh. nyari duit sendiri. Iya. Terus caranya bertahan hidup. Betul banget. Iya. Aku tuh kadang suka dinasihatin juga gitu kan, kayak kamu sebagai perempuan juga harus bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Iya, gitu. betul. Kita juga nggak bisa terlalu bergantung. Iya, sama orang tua gitu kan. Orang tua kan nggak selamanya Iya. bisa di samping kita gitu. Kadang suka sedih sih. Kayak gitu. Kayak aku tuh cepet banget sih gedenya gitu. Iya, kayak nggak berasa gitu tadinya di sekolah kok tiba-tiba udah kuliah. Padahal waktu kuliah tuh waktu sekolah tuh kayak kok lama banget ya pengen kuliah. Enak nggak ya orang kuliah, enak nggak ya orang kerja. Enak gitu ya enak nggak enak. Tapi lebih banyak enaknya atau enggaknya? Kayaknya lebih banyak enggaknya ya. Enggaknya. Karena aku lebih suka lebih suka karena kebiasaan sama temen-temen cewek gitu. Yang satu kelas 30 orang, jadi kayak gitulah. Terus sekarang gimana? Kan harus sekelompok sama temen cowok. Tapi bagus. Walaupun aku emang suka bergaul sama anak perempuan, tapi kan ya harus keluar dari zona nyamannya juga dong. Nggak harus kamu maunya yang enak aja gitu. Karena kan zona nyaman kita belum tentu baik buat diri kita juga. Iya benar, harus explore juga kan. Iya betul. Gitu. Karena kita juga harus karena kan nanti butuh di dunia, orang gitu. Iya di dunia kerja juga kita kan nggak bisa milih teman kita sendiri. Bener. Kita harus berteman sama siapa aja. Kita berkomunikasi yang baik sama orang. Mudah beradaptasi. Iya. Terus harus bisa membuka diri. Nah itu tuh paling pertama tuh. Karena aku juga sedikit menutup diri. Kita sama kayaknya orangnya. Iya sama. Jadi sekarang berusaha, apalagi kita ada di dunia broadcasting. Iya, kita harus pintar-pintar nyampein pesan, komunikasi sama orang gitu. Gak tahu gitu. Ya. Nah, terus apa namanya, Siti ini ada rencana kerja di mana? Kalau kerja aku belum tahu ya, belum ada pikiran nanti mau lulus tuh kerja di mana. Tapi aku mau lulus usahakan ya sesuai yang dibilang sama yang penanggung jawab beasiswa aku itu, katanya usahakan 3,5 tahun lulus. Nah kalau misalkan aku bisa atau enggak, misalkan lulus 4 tahun, aku mau belajar dulu bahasa Inggrisnya karena aku mau ikut beasiswa lagi. S2 beasiswa lagi. Iya, masih demen belajar. Wow, emang hebat. Jalan-jalan juga. Hebat banget. Mau di mana emang? Mau insya Allah di Korea ya. Kalau dapet. Amin. Nanti aku nitip ya Samyang di sana. Kayaknya ada deh. Ada kayaknya di sini udah banyak ya. Nanti kirim salam ke Lee Min Ho. Udah tinggi banget aduh. Kayak belum tentu ketemu deh. Iya. Cukup di film aja kayaknya. Iya, berarti kamu harus nguasain bahasa Korea juga dong. Iya, kalau Korea emang aku suka. Aku suka. Coba dong ngomong, bisa nggak? Annyeonghaseyo. Oh ya. Sarangyo. Aku bisa itu doang sih. Berarti kamu suka nonton drakor? Suka. Oh, suka. Iya, aku suka nonton drama Korea, drama Cina, Thailand, India. Indonesia enggak?
Ya Indonesia aku suka bingung ya, nggak tahu drama Indonesia kayaknya ini banget ya, terlalu Ada. dramatis banget. Sekarang jangan sinetron, sekarang udah Aduh. banyak yang bagus-bagus. Yang kayak udah berlangganan kayak gitu ya. Iya, kayak Iya. video gitu-gitu kan, banyak tuh yang bagus-bagus Gak sekarang. tau aku demennya tuh pakai bahasa yang beda dari Oh, kita. Biar sekalian belajar gak sih? Iya betul. Iya. Hebat juga ya kamu bisa dapat S2, S1 ya. Maaf. Kamu bisa dapat S1, terus juga ada keinginan juga S2. Itu bagus banget sih. Perempuan emang harus kayak gitu sih. Iya. Harus punya mental gitu. Cita-cita yang tinggi Iya. walaupun Mm-mm. kita perempuan, Iya. bukan kita ngurus dapur aja. Iya. Kita bisa kok. Iya, itu ya sekian lah gitu ya. Sekarang masih muda ya kejar lah mimpi-mimpi gitu ya. Iya. Nanti kalau udah nikah gitu. Aku juga pernah tuh katanya 30 tahun. Oh, kamu ya waktu Iya. itu bilang. Gimana waktu itu? Jadi itu aku baca buku yang judulnya itu tentang hal-hal yang harus dilakukan sebelum umur 30 tahun. Perempuan terutama ya. Kayak misalkan kuliah gitu, ngejar mimpi kamu. Kalau misalkan kamu mau belajar, teruslah belajar sebelum kamu berkeluarga gitu. Yang suka senang-senang jalan-jalan, Iya. apalagi kan. Apalagi kayak ngurus diri, yang Iya, pengen betul. mempercantik diri, yang misalkan kayak aku nggak suka diri aku kayak gini, aku gendut, aku terlalu Iya, kurus, aku betul. kurang tinggi. Nah harus kita mencintai diri kita sendiri. Mencintai gitu loh. dulu, terus Iya. siapin mentalnya juga Iya, kan. betul. Kalau buat keluarga itu. Sebelum nikah ikut-ikut Iya. pelajaran pranikah. Iya, Karena parenting. iya parenting. Aku tuh suka banget belajar parenting gitu. Berarti ngurus keluarga ya. Iya. Karena ngurus keluarga nggak gampang ya. Iya. Butuh pendidikan yang tinggi juga. Kalau kamu nanti setelah berumah tangga, kamu akan kerja, milih kerja atau stay di rumah gitu? Lebih bagusnya ya kalau misalkan kan menurut ustadz aku juga gitu, emang perempuan emang cocoknya di rumah. Iya. Tapi kalau misalkan Bisa sebelum menikah, menghasilkan kalau gitu bisa ya? sebelum menikah aku izin dulu kalau misalkan boleh sambil kerja atau enggak gitu. Oh. Kalau enggak ya udah, aku di rumah bisa sembari sambilan juga kan. Iya, Yang penting kerjanya keluar. Iya, Iya kan. fleksibel juga. Iya, Sekalipun kalau betul. misalnya mau jadi penyiar, misal pagi nih penyiar, kan sorenya bisa buat anak Iya gitu. betul. Mungkin kalau misal kamu udah mulai kerja, mungkin kalau anaknya tuh udah TK kali gitu ya. Kalau TK kayaknya enggak ya. SD. Udah lumayan susah nggak sih kerja? Karena kayak takut anaknya bilang kok mama nggak sayang dede gitu kan, jadi kayak ini banget. Malah waktu kayak gitu-gitu waktunya kita Iya ngurus sih. anak yang benar-benar, karena kan seorang ibu itu kan madrasah pertama bagi anaknya. Iya, gitu. bener. Guru banget sih. Iya, jadi harus Karena kan dididik semua dengan nyontohin baik. kan. Iya betul. Dari cara makan aja tuh dilihat loh Iya, sama anak. betul. Cara kita ngeluapin emosi, cara kita ngomong sama orang Iya. gitu. Makanya harus hati-hati banget kalau Iya, sama anak makanya tuh. banyak-banyak ikut parenting. Iya, aku sih belum ikut sih, masa yang Pengen kayak, aja. Iya, suka Iya. aja gitu kayak nonton, cari tahu apa Iya. sih, kenapa sih dampaknya bisa gini Betul. gitu. Lo bisa juga ke psikologis anak ya jadinya. Iya, suka aku, suka. Iya, aku Suka juga. banget aku kalau tentang parenting gitu, tapi aku tuh sebenarnya tuh masih kesel gitu sama anak tuh. Gimana ya? Masih kurang nggak suka sama anak kecil. Bukan gak suka, Oh, kalau dia gimana? nangis tuh kayak kesel aja gitu loh bawaannya. tapi senang ikut parenting gitu. Tapi suka anak kecil. Suka, tapi yang nggak cengeng. Iya itu ya. Jadi mau dibilang kita suka atau enggaknya kita tergantung anaknya dulu. Iya benar. Iya. Tapi makanya. anak terlalu anteng juga nggak boleh ternyata. Kenapa tuh? Aku pernah baca waktu itu, jadi anaknya tuh anteng banget gitu. Ternyata dia punya kelainan jantung. Jadi tuh anak tuh nggak boleh terlalu aktif. Oh iya betul Nggak betul. boleh anak Iya. terlalu anteng. Kadang kan ibu-ibu kayak anak aku anteng banget loh ini. Iya, Nah betul, itu harus betul. dicek tuh ternyata katanya. Ribet ya ternyata. Aku juga kalau kelainan jantung aku nggak tahu ya. Aku taunya sih jantung aku tuh lemah emang dari kecil. Jadi kalau mainnya capek sedikit langsung sakit, demam gitu loh. Terus kamu jalan nggak sakit? Jalan nggak sakit, maksudnya tuh kayak ampe ini aku sering main di rumah tetangga aku ya, main raket. Padahal di dalam rumah, main raket di dalam rumah. Tapi pulangnya sakit. Oh. Dan kalau misalkan aku sakit tuh biasanya sakitnya di malam doang. Jadi paginya sembuh, malamnya sakit lagi Oh gitu. Berarti nggak boleh capek dong kamu. Iya. Terus gimana hari ini?
Hari ini ya sekarang sih udah normal kuat, ya, udah normal. Karena waktu alhamdulillah. aku SMP itu aku ikut banyak organisasi mulai di SMP, kayak misalkan ikut silat juga kan. Jadi kan ngelatih mental juga biar mentalnya tambah kuat gitu kan. Iya betul. Iya, Iya apalagi pramuka kan panas-panas, capek. Iya, betul. Tapi Keren kalau banget. pramuka waktu SMK sih nggak terlalu ini ya, main panas-panasan nggak terlalu, kayak karena dia lebih ke ilmu mungkin. Oh kamu tuh pramukanya bukan yang kayak di luar dijemur gitu? Enggak kayak yel-yel doang gitu, enggak pakai. Beda Kita ya? lebih ke ilmu. Kok aku dijemur itu nggak suka di pramuka. Oh, kalau misalkan pramuka wajib, iya, karena kita mau di kelas juga kan satu angkatan gak sih biasanya? Iya benar. Gak muat kan, jadi mau gak mau kita jemur di lapangan. Iya, Itu gitu. capek banget Udah tau, gitu guys. habis pulang sekolah panas. Iya. Nah, Terus itu iya. pengen beli minuman dingin. Aku suka kalau misalkan aku kan yang ngajarin pramuka yang umum, karena aku kan pramuka intinya. Jadi suka-suka kalau misalkan anaknya nyepelein atau ya bodo amat yang pramuka ini gitu kan, jadinya Iya, kayak kesel aku ya? capek nih, aku capek. Mereka mungkin lebih capek soal dijemur. Kalau misalkan pramuka yang setiap hari Rabu itu yang wajib, ya kita sama-sama dijemur. Cuman bedanya kita ada yang pakai mic gitu. Mereka kan cuman kayak Ih kamu, aku merasakan loh. Aku merasakan dijemur loh, kayak panas-panas terik. Iya. Terus udah gitu sejam. Iya, betul. Terus tiba-tiba suruh bikin apa gitu, terus kita Nah harus iya, bolak-balik gitu. nah iya itu yang suka kayak anak-anak pramuka intinya mikirin tuh kayak gimana ya biar anaknya seneng, biar anaknya ceria. Tapi masalahnya anak remaja sekarang susah diajak seneng ya. Iya, mereka tuh Panas senangnya kalau gadget sih. Nah iya, makanya anak Di sekarang ruang mainnya ber-AC, gadget mulu ya. gadget, iya. Jangan kan anak-anak kecil aja maunya. Bayi Iya. juga udah bangun tidur tuh gadget. Nonton YouTube ya. Kokomelon gitu ya. Itu ponakan aku gitu tuh. Iya sama. Mama kokomelon gitu dia. Nah, oke. Jadi apa namanya? Kamu ini kesibukannya cuma masih kuliah aja gitu ya? Masih kuliah dan ikut organisasi, terutama organisasi yang lanjutin dari SMK sekarang masih ada. Kayak misalkan aku anggota tanggap bencana juga. Keren banget. Terus sis. aku juga ikut Sakabakti Husada gitu. Yang dimana Sakabakti Husada itu kita ngebantu para dokter. Berarti kamu tuh perempuan yang tangguh banget sih, keren banget sih. Aku takjub banget gitu. Gak sia-sia ya ngundang Siti di sini ya guys ya. Oke, dari Siti ini kita banyak belajar ya gitu. Setiap ada keinginan, ada cita-cita, kita tuh harus gapai gitu ya. Nggak harus melalui dari apa namanya? Ekonomi sebenarnya sih, semua tuh bisa kalau kita tuh mampu. Kalau kita tuh mampu secara ini ya, mental, secara otak gitu. Lagian belajar juga nggak harus dari buku. Iya, kehidupan udah belajar iya, ya. dari kehidupan belajar, pengalaman Oke. orang, ya Iya. kan? Oke, terima kasih Siti Iya, sudah terima datang kasih. ke sini, sudah menyempatkan waktunya gitu ya. Oke, aku tutup podcast hari ini di Taktif bareng Bella dan Siti. Oke, terima kasih ya Iya. sudah datang. Oke, Makasih juga semuanya. Sampai jumpa. ya sampai jumpa. Terima kasih.